Selamat pagi Bapak Hendrikus selaku dosen mata kuliah budidaya pertanian. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Niko Putra Christian. Saya berasal dari jurusan pertanian, Prodi Teknologi Pangan, Universitas Katolik Widya Karya Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang macam-macam hidroponik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aeroponik. Aeroponik adalah sistem budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya, melainkan menggunakan media tanam berupa udara. Sistem tanam ini membutuhkan air, seperti halnya hidroponik. Namun, pada aeroponik, larutan hara yang ditambahkan ke air, kemudian disemburkan pada akar tanaman dalam bentuk kabut. Cara ini disebut juga dengan pengabutan. Aeroponik memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah hemat air. Lalu tidak perlu mengolah lahan, tahan hama dan gulma, dan tidak mengenal musim. Untuk kelemahannya, biaya yang dibutuhkan untuk membuat aeroponik cukup mahal karena membutuhkan peralatan yang harganya agak mahal, seperti pompa, sprinkler, dan lain sebagainya. Lalu untuk membuat aeroponik juga sulit untuk mendapatkan komponen-komponennya. Dan untuk membuat aeroponik sangat bergantung kepada listrik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deep water culture. Deep water culture adalah salah satu jenis sistem hidroponik yang sangat paling mudah. Selain mudah, cara ini juga efektif membuat tanaman tumbuh secara hidroponik. Cara pembuatan deep water culture adalah dengan menggantungkan tanaman pada baki atau wadah sehingga akar tanaman tersebut terendam dalam air yang telah dicampur larutan nutrisi dan diberi oksigen. Deep water culture juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah perawatannya yang sangat mudah. Lalu, deep water culture hanya butuh nutrisi yang sangat sedikit karena akar tanaman selalu terendam dalam larutan nutrisi. Untuk kelemahan dari deep water culture sendiri, yang pertama adalah bila pompa udara bermasalah atau padam listrik cukup lama, maka akar tanaman akan cepat membusuk. Yang kedua, tingkat keasaman pH air maupun kepekatan larutan nutrisi di dalam wadah atau tandon sering berubah, maka harus selalu dilakukan cek rutin dan koreksi secara berkala. Lalu, air yang dipakai pada sistem deep water culture ini sering tidak mengalir dan sering menjadi hangat. Terkadang kita kesulitan untuk menjaga agar suhu air tetap berada di bawah 21 derajat Celcius. Untuk jenis hidroponik yang ketiga adalah sistem drip. Sistem drip merupakan salah satu jenis hidroponik dengan menggunakan timer untuk mengontrol pompa. Pada saat pompa dihidupkan, pompa akan mengalirkan air yang bercampur dengan nutrisi. Kemudian, nutrisi tersebut menetes ke masing-masing tanaman melalui selang yang ditancapkan di samping tanaman tersebut. Dan selang tersebut menembus sampai ke akar tanaman, sehingga nutrisi langsung menuju ke akar tanaman. Sistem drip juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, nutrisi langsung diteteskan ke akar tanaman. Jadi, tanaman akan lebih tumbuh subur karena nutrisinya langsung diberikan atau diteteskan ke akar tanamannya. Akar mendapat oksigen yang memadai karena akar tanaman tidak pernah sampai terendam di dalam air. Biaya konstruksi untuk sistem drip sendiri sangatlah murah
Sistem irigasi tetes atau sistem drip ini sangatlah sederhana untuk membuatnya, dan komponennya juga sangat sedikit. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama adalah lumut sering tumbuh subur pada permukaan tanaman, dan itu yang menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Lalu kadang-kadang selang tetesnya tersumbat karena adanya kotoran pada cairan nutrisi. Yang keempat adalah natural technique film. Natural technique film adalah jenis hidroponik yang keempat. Natural technique film merupakan jenis hidroponik yang bekerja dengan cara mengalirkan terus-menerus nutrisi yang terlarut dalam air menggunakan pompa, tetapi tanpa timer. Berbeda dengan sistem drip. Kalau sistem drip menggunakan timer untuk mengalirkan air dari pompanya. Natural technique film juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama, pertumbuhan tanaman lebih cepat dibandingkan dengan sistem lain. Lalu sangat mudah untuk mengontrol keadaan nutrisinya. Lalu resiko pengendapan kotoran di dalam guli atau penopang sangatlah sedikit. Lalu pertumbuhan tanaman bisa seragam. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, sistem natural technique film ini sangat bergantung dengan listrik. Jika listrik padam atau ada gangguan, maka pertumbuhan pada natural technique film ini bisa dikatakan gagal. Lalu penyebaran penyakit yang disebabkan oleh jamur pada air akan sangat cepat menyebar kepada semua tanaman. Lalu investasi untuk pembuatan instalasi ini tergolong sangatlah mahal. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang atau salah kata dalam saya menjelaskan presentasi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas kesempatan dan perhatian Bapak Hendrikus dan saudara-saudari sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak.